Sebuah pengumuman mengejutkan disampaikan oleh operator Premier League. Operator Liga Kasta tertinggi Inggris itu menuduh Manchester City telah melakukan banyak pelanggaran terkait financial fair play. Pernyataan tersebut disampaikan melalui situs resmi mereka pada hari Senin 6 Februari 2023. Periode pelanggaran ini rupanya dilakukan sudah cukup lama, bahkan sudah dimulai sejak musim 2009-2010 hingga musim ini. Kami akan jelaskan satu persatu apa saja pelanggarannya, berikut tanggapan pihak klub dan juga kemungkinan alasan xenofobia. Apa itu? Yuk kita mulai. Pelanggaran yang dilakukan Manchester City cukup banyak. Menurut rilis resmi dari pihak Premier League, ada beberapa aspek yang dilanggar oleh klub besutan Pep Guardiola ini, sehingga menimbulkan masalah terhadap aturan financial fair play yang diterapkan oleh organisasi sepak bola Eropa. Yang pertama, ini terkait aspek finansial klub, di mana Manchester City dianggap tidak memberikan laporan yang transparan terkait pendapatan klub dan juga biaya operasional klub, sehingga mempengaruhi laporan keuangan mereka. Lalu ada dugaan remunerasi nilai kontrak dari sejumlah pelatih dan pemain yang pernah membela Manchester City di periode tersebut. Bahasa awamnya, remunerasi adalah biaya seperti bonus, tunjangan hingga komisi, itu termasuk asuransi, bantuan sosial, uang cuti, uang pensiun, dan sebagainya. Selain itu, Manchester City juga dituduh tidak memberikan laporan yang akurat mengenai keuntungan klub mereka, terutama soal keuntungan dari sponsor. Dan terakhir, Manchester City juga tidak memberikan laporan yang akurat mengenai UEFA Club Licensing dan aturan UEFA Financial Fair Play. Total ada 3 manajer Manchester City yang akhirnya ikut terseret masalah ini, mulai dari Roberto Mancini, Manuel Pellegrini, hingga manajer saat ini Pep Guardiola. Akan segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Dalam rilis mereka, pihak operator Premier League akan membentuk komisi independen yang isinya terdiri dari perwakilan Premier League dan juga klub-klub yang bertanding di dalamnya. Komisi ini akan segera melakukan sidang terhadap Manchester City dan mempersilahkan pihak The Citizens untuk mengajukan pembelaan atas dakwaan-dakwaan tersebut. Persidangan nanti akan digelar secara tertutup dan hasil sidang itu akan dipublikasikan di situs resmi Premier League. Hukuman berat Manchester City bakal untungkan Manchester United dan Arsenal. Hukuman berat menanti The Citizens jika mereka sampai tidak bisa membuktikan bahwa tuduhan dari pihak Premier League itu salah. Nah, salah satu sanksi yang menanti tim besutan Pep Guardiola itu adalah pengurangan poin yang cukup besar atau bisa juga degradasi. Tapi untuk yang terakhir itu kami meragukannya, karena secara ekonomi Manchester City itu too big to fail. Sudah terlalu besar untuk merugi dan dampaknya akan merembet kemana-mana. Setidaknya mungkin mereka akan terkena pengurangan poin, dan hal ini jelas akan menguntungkan Manchester United. Manchester City saat ini berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 45 poin, sementara Manchester United masih terpaut 3 angka. Jadi setan merah bisa naik posisi secara gratisan, itu intinya. Lumayan kan? Sementara bagi Arsenal, setidaknya mereka bisa bernafas sedikit lega jika City dikurangi poinnya, dan mungkin dapat lebih cepat memastikan gelar juara mereka musim ini. Selain pengurangan poin atau degradasi, yang paling mengerikan adalah pembatalan gelar juara Liga Inggris yang pernah diraih oleh Manchester City dalam kurun musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Dalam periode itu, Manchester City tercatat 3 kali menjadi juara, yaitu pada 2011-2012, 2013-2014, dan musim 2017-2018. Jika gelar Liga Inggris milik Manchester City sampai dibatalkan, apakah bakal diberikan kepada klub lain? Pernyataan sementara Manchester City bantah semua tuduhan. Pihak Manchester City segera buka suara setelah tuduhan dugaan pelanggaran financial fair play tersebut merebak. Manajemen The Citizen melalui situs resminya mengaku terkejut dengan adanya tuduhan melanggar peraturan FFP tersebut. Mereka menuliskan berikut ini dalam website resmi Manchester City. Manchester City FC terkejut dengan dikeluarkannya dugaan pelanggaran peraturan Liga Premier ini, terutama mengingat keterlibatan yang luas dan sejumlah besar materi terperinci yang telah disebutkan oleh IPL. Klub mendukung peninjauan masalah ini oleh komisi independen untuk mempertimbangkan dengan secara tidak memihak seluruh bukti tak terbantahkan yang ada untuk mendukung posisinya. Karena itu kami berharap masalah ini dapat dituntaskan segera. Adanya kecurigaan xenofobia di balik tuntutan Manchester City. Sebelumnya kita jabarkan dulu apa xenofobia itu.
Xenofobia adalah ketidaksukaan akan semua yang serba asing atau dalam hal ini orang asing. Nah, kaitannya dengan kasus Manchester City ini, menurut beberapa pundit sepak bola di Inggris, tuduhan kasus ini lebih karena risihnya otorita penyelenggara Premier League dengan keberadaan pemilik-pemilik klub yang berasal dari luar Inggris, Eropa, dan Amerika, yaitu mereka para sultan-sultan dari Asia dan raja minyak dari Arab. Yang paling semangat dan berapi-api untuk menghukum Manchester City adalah mantan pemilik Crystal Palace, Simon Jordan, yang terkenal rada-rada sengit banget sama Manchester City. Bisa jadi mungkin karena iri aja duitnya nggak sebanyak juragan City. Entahlah. Tapi soal xenofobia itu masih dugaan, karena sejatinya siapapun bisa memiliki sebuah klub sepak bola dimanapun. Ini bisnis besar dan tak ada batasan ras di dunia sepak bola. Kita nantikan saja pembelaan dari pihak Manchester City dan semoga saja semua tuduhan itu tidak berdampak terlalu besar. Karena jika sampai hukuman dijatuhkan, Arsenal bisa pesta lebih cepat. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan tendang loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Salam gila bola.